Kisah nyata aku gadis baik, tapi diam-diam aku cintai lelaki pelarian. Namaku Ayu. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana setiap orang mengenal satu sama lain, dan rahasia sulit untuk disimpan lama-lama. Usia 22 tahun, cukup dewasa menurut adat kampung untuk segera dinikahkan. Ayahku, Pak Karno, adalah sosok yang dihormati di desa ini. Keras, tegas, dan tidak mengenal kompromi, terutama dalam urusan kehormatan keluarga. Sejak ibuku meninggal 7 tahun lalu, aku tinggal hanya dengan ayah. Kakak-kakakku sudah menikah dan pindah ke luar kota. Aku menjadi satu-satunya yang tersisa di rumah ini, penjaga tradisi, pengemban nama keluarga. Dan sebentar lagi, aku akan menikah dengan Bagus, lelaki pilihan ayahku, anak kepala dusun, tampan, sopan, tapi tak pernah membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bagus bukan lelaki yang buruk. Tapi setiap kali kami berbincang, rasanya seperti membaca ulang halaman yang sudah kusimpan lama dalam rak, tidak ada kejutan, tidak ada getar, tidak ada warna. Dan sore itu, ketika aku berdiri sendiri di tepi jalan, aku melihatnya. Bayangan hitam di ujung jalan, berdiri diam di antara kerumunan pohon pisang dan suara jangkrik. Sosok pria tinggi, mengenakan kemeja gelap yang tampak kontras dengan suasana desa yang bersahaja. Dia tidak bergerak. Tapi dari kejauhan, aku bisa merasakan dia sedang menatapku. Aku tidak mengenalnya. Tapi ada sesuatu dari caranya berdiri, tenang, tak tergesa, seperti sudah mengenalku sejak lama, yang membuat dadaku berdebar tak karuan. Aku buru-buru masuk ke rumah. Tapi sepanjang malam, bayangan itu tidak hilang dari pikiranku. Pengeras suara umum, kalau kamu pernah merasa dunia terlalu kecil untuk sebuah rahasia besar, kamu harus ikuti kisah ini sampai akhir. Klik tombol subscribe sekarang, agar kamu nggak ketinggalan kelanjutannya, karena yang akan datang bisa membuatmu mempertanyakan segalanya. Besok paginya, desaku kembali seperti biasa. Ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, suara ayam dan motor bercampur jadi satu simfoni yang tak pernah berubah. Tapi pagi ini, ada satu hal yang berbeda. Rumah kosong di dekat sungai, milik Bu Laksmi, tante jauh kuku, yang selama ini dibiarkan sepi, tiba-tiba terbuka. Ada mobil parkir di depannya. Mobil berwarna hitam, berdebu tapi masih menyala elegan. Dan saat aku lewat, aku melihatnya. Pria itu. Sosok yang semalam berdiri di bawah langit jingga. Kini dia duduk di kursi bambu depan rumah. Membaca buku, atau mungkin berpura-pura membaca. Karena ketika aku lewat, dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Tatapannya tidak seperti pria desa pada umumnya. Tidak menghakimi. Tidak malu-malu. Tapi juga tidak kasar. Tatapan yang seolah menyimpan banyak hal dan ingin mengatakannya padaku tanpa sepatah kata pun. Aku menunduk. Melanjutkan langkah. Tapi kakiku terasa berat. Malam harinya, saat aku membantu ayah merapikan buku di ruang tamu, aku akhirnya bertanya. Pak, rumah Bu Laksmi sekarang ditempati lagi ya? Ayah menatapku sebentar. Iya. Anak angkatnya pulang dari Jakarta. Namanya Rangga. Anak angkat? Tanyaku pelan. Iya. Dulu dia diasuh Bu Laksmi waktu masih kecil. Sekarang katanya kerja di luar negeri, tapi mau tinggal sementara di sini. Nggak usah dekat-dekat, Ayu. Dia beda. Aku diam. Tapi hatiku tidak bisa. Keesokan harinya, aku kembali melihatnya.
Di warung kecil milik Bu Neneng, dia membeli rokok dan air mineral. Dan tanpa sengaja, dia menjatuhkan sesuatu saat hendak pergi, sebuah kertas kecil. Aku memungutnya. Dan sebelum sempat memanggilnya, dia sudah menghilang di tikungan jalan. Kertas itu kosong. Tapi saat aku balikan, ada tulisan kecil dengan tinta hitam. Kadang yang paling diam adalah yang paling tahu segalanya. Tanganku gemetar. Hari-hariku selalu berjalan seperti alur yang sudah ditentukan sejak aku lahir. Pagi memasak, menyapu halaman, lalu membantu warung kecil milik Bu Neneng. Siang mengantar makanan untuk ayah ke sawah. Sore menenun atau mengupas jagung. Malam membaca buku-buku lama warisan almarhumah ibu, buku resep, kitab nasihat, atau kumpulan kisah kejawen. Tak pernah ada yang berubah. Bahkan ucapan orang-orang pun selalu sama. Wah, Ayu makin dewasa. Pasti sebentar lagi nikah ya. Bagus pasti senang dapat calon istri seperti kamu. Anak Pak Karno memang beda. Halus, kalem, cocok jadi istri kepala dusun. Mereka tersenyum sambil menepuk bahuku. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, senyumku hanya pantulan. Kosong. Aku dan Bagus sudah dijodohkan sejak aku lulus SMA. Waktu itu aku masih terlalu bingung untuk menolak. Ayah bilang, lelaki seperti Bagus itu langka. Kamu nggak bakal menyesal. Dan aku hanya menunduk, seperti biasanya. Bagus memang lelaki baik. Setiap kali bertemu, dia selalu membawa oleh-oleh kecil, pisang goreng, sabun cuci, atau bunga liar yang dia petik di pinggir jalan. Tapi kami tak pernah benar-benar berbicara. Bagaimana kabarnya, Ayu? Baik. Kapan terakhir ke rumah Pak Lurah? Minggu lalu. Kalau begitu, minggu depan kita ke sana bareng, ya? Ya. Begitulah percakapan kami. Seperti dua orang asing yang hanya menyebutkan fakta, bukan rasa. Sampai suatu sore, saat aku duduk di halaman belakang sambil menyulam, aku merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh ayah, bukan oleh tetangga. Tapi oleh mata yang berbeda. Mata yang memperhatikan, bukan menilai. Aku menoleh ke arah pagar belakang. Kosong. Tapi rasa itu masih ada. Dan beberapa menit kemudian, saat aku kembali ke dalam rumah, aku menemukannya di depan pagar. Rangga. Dia berdiri, hanya menatap. Aku terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Tapi dia mengangkat kertas kecil, kertas yang semalam tertinggal di jalan, dan menunjuknya padaku. Lalu tersenyum tipis. Sebelum berjalan pergi, tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, suasana desa sedikit berbeda. Bu Laksmi mengundang ayah dan aku makan siang. Biar sekalian silaturahmi, katanya. Aku ragu. Tapi ayah mengangguk. Kita harus tetap jaga hubungan keluarga. Kami datang siang hari. Rumah Bu Laksmi tampak lebih hidup. Ada bau masakan, suara alat musik dari radio tua, dan suara laki-laki yang rendah tapi tenang. Rangga sedang membersihkan halaman saat kami datang. Dia mengenakan kaos abu dan sarung, terlihat sangat biasa. Tapi justru dalam kebiasaannya, ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Ketika dia melihatku, dia hanya mengangguk sopan. Tapi sorot matanya membuat perutku seperti diaduk. Saat makan siang, dia duduk di seberangku. Tidak bicara banyak. Hanya sesekali tertawa kecil saat Bu Laksmi bercerita. Tapi aku bisa merasakan,
Dia tahu aku terus memperhatikannya. Dan dia membiarkannya terjadi. Selesai makan, aku membantu mencuci piring. Rangga lewat di belakangku dan tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu hanya sedetik, tapi membuat napasku tercekat. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku menunduk. Nggak apa-apa. Kami tidak bicara lagi hari itu. Tapi sejak itu, aku mulai menunggu momen-momen seperti itu. Momen yang diam, tapi terasa lebih riuh daripada pesta pernikahan. Malam harinya, aku duduk di kamarku, memandangi bulan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku tidak pernah merasa deg-degan setiap kali bersama Bagus? Dan pertanyaan itu membuatku takut. Hujan turun siang itu tanpa tanda-tanda. Langit yang tadi cerah tiba-tiba digulung awan kelabu, dan dalam hitungan menit, suara gemuruh menggantikan kicau burung. Aku sedang membantu Bu Neneng menata barang-barang di warung ketika tetes pertama jatuh. Orang-orang segera pulang ke rumah masing-masing, motor-motor lewat dengan kecepatan tinggi, dan jalanan jadi lengang seperti habis ditinggal dunia. Ayu, kamu bawa jas hujan? Tanya Bu Neneng. Aku menggeleng. Enggak, Bu. Tadi nggak ada tanda-tanda mau hujan. Kamu tunggu di sini aja dulu sampai reda. Nanti kehujanan malah masuk angin. Aku mengangguk, duduk di kursi rotan di sudut warung. Hujan membuat segalanya terasa lebih lambat. Suara deras air seperti menenangkan, tapi juga menyimpan rasa sendu. Beberapa menit kemudian, seseorang masuk ke warung, membunyikan bel kecil di pintu. Aku menoleh. Dan mataku bertemu dengannya. Rangga. Dia mengenakan jaket hitam yang basah, rambutnya meneteskan air, tapi wajahnya tetap tenang. Dia menatapku sesaat, lalu menghampiri meja. Membeli kopi sachet dan roti manis. Kopi hitam, tanpa gula, katanya sambil menyerahkan uang. Bu Neneng mengambil barang pesanan, lalu masuk ke dalam untuk mengambil uang kecil. Tinggal kami berdua. Aku ingin menunduk. Tapi tatapan matanya terlalu kuat untuk dihindari. Kamu suka hujan? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaannya membuatku bingung. Tapi aku menjawab, pelan, kadang suka, kadang enggak. Dia tersenyum. Sama seperti manusia, ya. Kadang bikin tenang, kadang malah bikin kacau. Aku terdiam. Dia duduk di bangku sebelahku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat jantungku bekerja lebih keras dari biasanya. Waktu kecil, aku sering bersembunyi di bawah jendela tiap kali hujan datang, katanya pelan. Karena aku merasa hujan satu-satunya yang bisa menyamarkan suara tangisan. Aku menoleh. Wajahnya tetap lurus, tapi matanya gelap. Seperti menyimpan banyak hal yang tak pernah diberi ruang untuk keluar. Aku ingin bertanya, tapi tidak berani. Sebaliknya, aku hanya berkata, aku dulu suka menulis surat ke ibu tiap kali hujan turun. Dia menoleh ke arahku. Ibu meninggal waktu aku masih SMP, lanjutku. Tapi aku tetap menulis. Kadang ku bakar suratnya, ku bilang supaya pesannya sampai lewat asap. Kami diam beberapa saat. Di luar, hujan mulai mereda. Dan ketika aku berpikir dia akan pamit pergi, dia bertanya pelan, kamu bahagia, Ayu? Pertanyaan itu menusuk seperti duri kecil yang tajam. Aku butuh waktu lama sebelum menjawab. Aku menjalani hidupku seperti yang seharusnya. Bukan itu yang kutanya. Aku menoleh.
kali ini menatap matanya. Dia tidak menunggu jawaban. Dia berdiri, mengambil plastik belanjaannya. Sampai jumpa, katanya. Lalu berjalan keluar, membiarkan sisa hujan membasahi punggungnya. Sejak hari itu, semuanya berubah. Bukan karena dia berkata banyak, tapi justru karena dia tidak bicara apa-apa lagi. Rangga tidak lagi menatapku di jalan. Tidak menyapaku di warung. Tidak duduk di pagar saat aku lewat. Tapi setiap keheningan itu justru menarikku lebih dalam. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Dia menyiram tanaman setiap pagi, membaca buku filsafat tua di depan rumah, dan sesekali bermain suling bambu saat malam sudah larut. Aku mendengarnya dari jendela kamarku. Nada-nada sunyi, pelan, seolah memanggil jiwa yang hilang. Suatu malam, aku memberanikan diri lewat halaman Bu Laksmi. Aku pura-pura lewat, mencari kucing, atau alasan apapun yang bisa kupakai. Tapi sebenarnya, aku ingin tahu, apakah dia akan melihatku lagi. Dan benar. Dari bawah pohon mangga, dia duduk dengan suling di tangan, dan lampu remang menyinari sebagian wajahnya. Wajah yang terlalu muda untuk luka sedalam itu. Dia menoleh. Hanya sebentar. Lalu meniup sulingnya lagi. Aku diam. Tapi di dalam dada, badai sudah terlanjur datang. Keesokan paginya, Bagus datang membawa kabar bahwa lamaran akan dipercepat. Ayahmu sudah setuju. Katanya bulan depan, sebelum musim hujan benar-benar tiba. Aku tersenyum kecil. Seneng ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Tapi malamnya, aku menangis dalam diam. Aku merasa seperti akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, hanya awan pekat yang menggantung rendah seperti menyimpan rahasia yang siap jatuh kapan saja. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi pekarangan yang hanya diterangi satu lampu temaram. Suara suling tak terdengar malam ini. Tak ada nada. Hanya hening. Dan keheningan itu terasa salah. Aku turun ke dapur untuk mengambil air. Ketika aku melewati ruang tamu, aku melihat ayah sedang duduk dengan seorang pria, Pak Lurah. Mereka berbicara pelan, tapi cukup dekat untuk kudengar sekilas. Anak itu kembali diam-diam, Pak Karno. Tanpa pemberitahuan, tanpa salam, langsung tinggal di rumah Bu Laksmi. Ayahku mengangguk. Saya juga heran. Latar belakangnya nggak jelas. Katanya kerja di luar negeri, tapi nggak pernah ada yang tahu pasti di mana. Beberapa orang bilang, dia pernah terlibat urusan besar. Ada masalah. Makanya pulang diam-diam. Aku membeku di balik pintu. Ayu dekat dengan dia, tanya Pak Lurah. Belum, jawab ayah, cepat. Dan semoga jangan sampai. Anak itu bukan untuk keluarga saya. Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Tapi kata-kata mereka menempel di telingaku seperti bisikan gelap yang tak mau pergi. Keesokan paginya, aku lewat di depan rumah Bu Laksmi saat hendak ke warung. Aku berharap tidak bertemu dengan siapapun. Tapi seperti dijebak semesta, Rangga sedang menyapu halaman. Dia melihatku. Hanya sebentar. Tapi tidak ada senyum, tidak ada anggukan. Wajahnya datar. Dingin. Seolah semua percakapan dan tatapan kami sebelumnya hanyalah mimpi sepihak. Aku mempercepat langkah. Tapi baru berjalan beberapa meter, aku mendengar suara pelan dari arah belakang. Ayu.
Aku menoleh. Dia berdiri di bawah pohon jambu, memanggil tanpa suara keras. Hanya dengan mata. Aku mendekat, ragu-ragu. Ada apa? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama. Lama sekali, hingga aku merasa waktu berhenti. Kamu mulai menjauh. Aku terdiam. Aku cuma takut, kataku akhirnya. Takut apa? Takut, kamu menyimpan sesuatu yang gak bisa aku pahami. Dia tidak menjawab. Tapi ekspresi wajahnya berubah, bukan marah, bukan kecewa, tapi sedih. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan. Aku bukan orang yang baik, Ayu, katanya akhirnya. Dan kamu seharusnya tahu itu. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi dia melangkah mundur, perlahan, lalu masuk ke dalam rumah tanpa kata tambahan. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bagus makin sering datang ke rumah, membahas persiapan pernikahan. Ayah sibuk memperbaiki bangunan tua di belakang rumah yang akan dijadikan tempat resepsi sederhana. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali aku. Setiap malam aku memikirkan kata-kata Rangga. Aku bukan orang yang baik. Apa maksudnya? Apa yang dia sembunyikan? Dan kenapa, meski tahu ada bahaya di balik dirinya, aku masih ingin tahu lebih jauh? Satu malam, ketika aku membantu Bu Neneng merapikan barang di warung, dia berkata pelan, "Kamu sering dekat sama anak angkat Bu Laksmi ya?" Aku tersentak. "Enggak terlalu, Bu. Tapi hati-hati, ya. Dulu dia sempat kerja di Batam. Banyak yang bilang dia kena kasus besar, tapi ditutup-tutupi keluarganya. Aku pura-pura sibuk. Tapi tubuhku dingin." Kabar ini mencocokkan dengan percakapan yang kudengar ayah dan Pak Lurah malam itu. Ada yang bilang dia sempat jadi saksi dalam kasus penggelapan. Tapi karena anak angkat keluarga berpengaruh, dia lolos, lanjut Bu Neneng. "Benarkah itu?" tanyaku pelan. "Nggak tahu pasti. Tapi orang seperti dia, nggak bakal betah di desa kecil kayak sini kalau nggak lagi sembunyi dari sesuatu." Malam itu aku tidak bisa tidur. Kupandangi langit-langit kamarku, bertanya-tanya, siapa sebenarnya Rangga? Apa dia kembali karena ingin tenang, atau karena dikejar masa lalu? Dan yang lebih penting, kenapa aku makin ingin mendekat, justru saat semua orang menyuruhku menjauh? Kamu pernah merasa ada sesuatu yang seharusnya salah, tapi hatimu tetap memilih untuk merasakannya? Kalau iya, kamu harus terus ikuti kisah ini. Klik tombol subscribe sekarang, karena setiap bagian ceritanya akan membawa kamu ke batas antara rasa dan logika, dan mungkin kamu akan melihat dirimu sendiri di dalamnya. Hujan turun lagi sore itu. Tapi bukan hujan deras seperti biasanya. Kali ini hanya gerimis lembut, seperti bisikan dari langit yang tak ingin didengar terlalu jelas. Aku baru saja pulang dari rumah Mbah Sri, sepupuku, yang membantu menjahit kebaya untuk pernikahanku. Di tangan, aku membawa kain beludru merah muda yang katanya akan membuatku tampak anggun di hari resepsi. Tapi aku tidak merasa cantik. Justru aku merasa terkekang. Langkahku menyusuri jalan tanah yang mulai becek. Genangan kecil memantulkan bayangan pepohonan dan tiang listrik tua. Suasana sepi. Bahkan suara jangkrik seperti enggan bernyanyi. Dan tiba-tiba, saat aku melewati tikungan menuju rumah, dari balik bayang pohon pisang yang rimbun, seseorang muncul. Rangga. Dia berdiri di tengah jalan, mengenakan jaket tipis yang sudah basah oleh gerimis. Rambutnya menempel di dahinya.
Tapi sorot matanya tajam, dalam, seperti mata seseorang yang baru saja melepaskan sesuatu yang berat. "Ayu," katanya pelan. Aku berhenti. Jarak kami tak sampai 5 meter. Tapi suasananya seolah memisahkan kami oleh 1000 hal tak terlihat. Adat, keluarga, dan rasa yang tidak seharusnya tumbuh. "Aku nggak mau kamu menikah dengan orang yang kamu nggak cintai," lanjutnya. Kalimat itu seperti petir yang menyambar diam-diam. "Apa urusannya denganmu?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar, bukan karena marah, tapi karena jantungku berdetak terlalu kencang. Karena aku tahu kamu bahagia saat bicara denganku. Bukan dengan dia. Aku menelan ludah. Aku ingin menyangkal. Tapi aku tak bisa. "Aku pernah membuat kesalahan besar, Ayu," katanya pelan. "Aku kehilangan orang yang paling aku sayang karena aku terlalu takut mengakuinya." Dia melangkah maju. 1 langkah. Tidak mendekat secara fisik, tapi kata-katanya menusuk langsung ke hatiku. Kali ini, aku nggak mau kehilangan lagi. Aku menggenggam ujung kain di tanganku begitu erat, sampai ruas jariku memutih. "Semua orang bilang kamu berbahaya, Rangga," kataku lirih. Dia tertawa kecil. Pahit. Mereka benar. Aku bukan orang baik. Tapi aku lebih jujur dari semua yang pura-pura suci di sekeliling kita. Gerimis makin deras. Tapi tak ada dari kami yang bergerak. "Apa kamu pernah cinta sebelumnya?" tanyaku tiba-tiba. Dia menatapku. "Lama." "Pernah. Tapi kali ini, aku jatuh. Bukan cinta biasa. Tapi yang membuatku ingin berubah." Air mataku jatuh, bercampur gerimis. Aku tak tahu kenapa aku menangis. Karena rasa takut? Karena rasa bersalah? Atau karena aku merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mencintaiku bukan karena peran yang harus kujalani, tapi karena diriku yang sesungguhnya? "Kamu tahu kan, ini nggak mungkin," kataku pelan. "Yang nggak mungkin itu bukan cinta kita," jawabnya. "Tapi dunia yang terlalu kejam untuk membiarkan kita memilikinya." Kami berdiri di sana cukup lama. Tak bersentuhan. Tak berpelukan. Tapi dalam diam itu, aku merasa telah melewati garis tipis yang selama ini kujaga mati-matian. Malam harinya, aku demam. Tubuhku menggigil. Tapi bukan karena hujan. Karena hatiku terlalu berat untuk tidur. Aku merasa seperti sudah mengkhianati semua. Ayahku, Bagus, keluarga, dan diriku sendiri. Tapi anehnya, aku tidak menyesal. Aku hanya takut. Takut kalau semuanya akan hancur sebelum sempat benar-benar dimulai. Sejak malam gerimis itu, dunia tidak lagi sama. Rangga tidak muncul di jalan seperti biasa. Tak ada suling malam. Tak ada tatapan dari balik pohon. Tapi justru karena itu, keberadaannya semakin terasa. Seperti udara yang tak terlihat tapi terus membekap dadaku. Aku mencoba kembali pada rutinitas. Pagi membantu warung. Siang menjemur pakaian. Sore menyiapkan makanan untuk ayah dan menanti Bagus datang dengan cerita-cerita ringan yang selalu kuanggap biasa. Tapi kali ini, kebiasaan itu terasa seperti hukuman. Bagus datang membawa sebuket melati. "Buatmu," katanya dengan senyum bangga. Simbol kesucian calon pengantin. Aku tersenyum, tapi tak sampai ke mata. "Aku lihat kamu capek ya, Yu?" tanyanya sambil menyeruput teh hangat buatan ayah. Aku menggeleng. "Cuma kurang tidur." "Kalau kamu mau,
setelah menikah kita bisa langsung tinggal di rumahku. Aku udah siapkan kamar khusus, bahkan dapurnya aku cat warna kesukaanmu. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku justru bertanya, warna apa yang kusukai? Bahkan aku sendiri tak yakin lagi. Karena yang kutahu hanyalah warna mata Rangga saat menatapku di bawah gerimis. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa orang-orang mulai melihatku dengan cara berbeda. Saat di warung, Bu Neneng memandangku agak lama. Bukan seperti biasanya. Kamu kelihatan pucat, Yu. Jangan-jangan kamu lagi galau, katanya sambil terkekeh, tapi dengan tatapan menusuk. Aku tersenyum seadanya. Tapi di belakangku, dua ibu-ibu berbisik. Itu loh, katanya malam-malam sempat kelihatan di jalan sama. Siapa itu namanya? Anak angkat Bu Laksmi. Aku tidak berani menoleh. Tapi wajahku panas. Di desa kecil seperti ini, satu bisik bisa menjadi badai esok harinya. Dan aku tahu, aku sudah berada di tengah pusarannya. Malamnya, aku melihat ayah duduk sendirian di teras. Biasanya dia tidur cepat. Tapi malam ini, dia terlihat gelisah. Tangan kanannya memegang rokok linting, yang jarang sekali dia sentuh kecuali sedang marah atau cemas. Kamu jalan sama siapa 2 hari lalu? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Jangan bohong, Ayu. Ada yang lihat kamu di jalan belakang saat hujan. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Dia anak baik, mungkin. Tapi bukan untukmu, lanjut ayah. Kamu tahu kan kenapa dia tinggal di sini, diam-diam? Kamu tahu dia kabur dari apa? Aku, suaraku hampir tak terdengar. Aku nggak tahu pasti. Justru itu masalahnya. Kamu jatuh hati pada seseorang yang kamu bahkan nggak kenal sepenuhnya. Kalimat itu menusuk seperti jarum ke dalam dada. Ayah masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendiri di teras, bersama bintang-bintang yang mendadak terasa terlalu jauh. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendekati rumah Bu Laksmi. Aku pura-pura membeli daun salam. Tapi sebenarnya, aku ingin tahu, di mana Rangga? Bu Laksmi menyambutku dengan ramah, seperti biasa. Tapi di balik senyumnya, aku bisa merasakan ketegangan. Rangga nggak ada, Yu. Lagi keluar ke kota. Ada urusan. Sendiri? Tanyaku, mencoba biasa. Iya. Tapi, kenapa tanya? Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Cuma jarang lihat dia akhir-akhir ini. Bu Laksmi menatapku. Lama. Tapi tak berkata apa-apa. Saat aku hendak pergi, dia menambahkan, Ayu, saya tahu kamu gadis baik. Tapi kadang, yang baik juga bisa terseret kalau terlalu dekat dengan luka lama orang lain. Kalimat itu menghantamku seperti ombak yang tenang, tapi menghanyutkan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela kamar, melihat ke arah rumah Bu Laksmi. Gelap. Tak ada cahaya. Tak ada bayangan. Tapi tiba-tiba, ada suara pelan. Bukan suling. Tapi ketukan kecil di jendela dapurku. Aku turun pelan. Membuka pintu. Dan di sana, Rangga berdiri. Wajahnya lelah. Tapi matanya hangat. Aku harus pergi beberapa hari, katanya pelan. Kemana? Tanyaku nyaris berbisik. Ke tempat yang harus kututup, supaya aku bisa mulai sesuatu yang baru. Aku tidak paham. Tapi aku tahu,
ini bukan kepergian biasa. Dia mengulurkan sebuah benda kecil ke tanganku, sebuah kunci. Kalau aku nggak kembali, kamu boleh simpan ini. Dan buang. Kunci apa ini? Kunci kamar tempat aku menyimpan semua yang pernah membuatku takut dicintai. Aku ingin menangis. Tapi aku hanya mengangguk pelan. Dia menatapku lama. Tapi tak menyentuh. Tak memeluk. Lalu pergi, seperti angin yang tahu kapan harus hilang, sebelum menjadi badai. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Pepohonan meliuk pelan seperti sedang menyampaikan doa-doa rahasia kepada langit. Bulan hanya separuh wajah, menggantung lesu di langit desa, seolah ragu untuk menyinari sesuatu yang sedang tumbuh di tempat gelap. Aku tak bisa tidur. Sejak Rangga memberiku kunci kecil itu, pikiranku terus berputar. Aku memandangi benda mungil itu selama berjam-jam, dingin, sepi, dan penuh beban. Apa yang disimpannya? Apa yang membuatnya merasa bahwa aku, dari semua orang, layak menyimpannya? Setiap dentingan angin di jendela membuatku berharap itu dia. Setiap bayangan di luar rumah membuatku menoleh. Dan akhirnya, sekitar pukul 11 malam, aku tak tahan lagi. Aku mengenakan selendang, membuka pintu belakang perlahan, dan melangkah keluar. Rumah Bu Laksmi terlihat sepi. Tapi cahaya kecil di loteng atas masih menyala. Aku menapaki halaman belakang yang dipenuhi rumputan basah dan embun malam. Kaki telanjangku menyentuh tanah dingin. Tapi hatiku hangat. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena yakin. Aku berdiri di depan jendela samping rumah itu. Mengetuknya pelan. Tak ada jawaban. Lalu sekali lagi. Dan akhirnya, jendela itu terbuka. Wajah Rangga muncul di balik tirai tipis. Dia tampak terkejut. Tapi hanya sesaat. Lalu wajahnya melunak, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat matanya kembali menatapku, seperti dulu. Seperti ketika dia pertama kali memanggil namaku di bawah hujan. Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menatapnya dengan suara yang nyaris bergetar. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Dia terdiam. Aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang, lanjutku. Tapi kali ini, aku cuma ingin tahu rasanya menyenangkan hatiku sendiri. Rangga membuka jendela lebih lebar. Masuklah. Aku melangkah pelan. Kami duduk berdua di lantai kayu ruang kecilnya yang sederhana. Tak ada apa-apa di sana, hanya tumpukan buku, sebuah lukisan lama, dan bau tembakau ringan yang menenangkan. Tak ada sentuhan. Tapi jarak di antara kami sudah lenyap. Kenapa kamu kembali ke desa ini? Tanyaku. Dia menatap dinding. Lalu menjawab, pelan, karena aku tidak punya tempat lain. Kota sudah menelanku, Ayu. Dan satu-satunya tempat yang pernah membuatku merasa utuh, ya di sini. Dan kamu, merasa utuh karena desa ini? Dia menggeleng. Karena kamu. Aku menahan napas. Kamu satu-satunya yang tidak bertanya tentang masa laluku. Kamu tidak ingin tahu, tapi kamu tetap duduk di dekatku. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena aku juga punya sisi yang ingin kusimpan sendiri. Kami duduk lama. Diam. Tapi diam kami berbicara banyak. Dan tiba-tiba, Rangga mengambil sesuatu dari kotak kecil di sudut kamar. Sebuah buku tulis. Usang. Kertasnya kuning. Di bagian dalam tertulis nama Rangga Wiratma.
Aku menulis setiap kali aku ingin bicara tapi tak tahu harus ke siapa. Dia membuka halaman pertama, lalu menyerahkannya padaku. Bacalah. Aku membaca pelan. Hari ini aku melihat mata seorang gadis yang tak pernah menyadari betapa dalam dunia yang dia simpan dalam diam. Namanya Ayu. Dia seperti bunga yang tumbuh di tempat yang terlalu kering, tapi tetap mekar dengan caranya sendiri. Tanganku gemetar. Kamu menulis ini sejak kapan? Tanyaku. Sejak aku pertama kali melihatmu berdiri di pinggir ladang, sore itu. Air mataku mengalir pelan. Rangga tidak menyentuhku. Tapi dia mendekat. Cukup untuk membuat bahuku bersandar di bahunya. Dan dalam keheningan itu, aku menyerah. Bukan kepada dia, tapi kepada diriku sendiri. Ketika aku kembali ke rumah menjelang fajar, dunia terasa berbeda. Aku tahu aku telah melewati batas yang tak bisa kembali. Bukan karena aku menyentuh seseorang yang dilarang, tapi karena aku mencintainya dengan sepenuh hati. Dan cinta yang terlalu dalam, Ayu, tak pernah bisa disembunyikan terlalu lama. Sejak malam itu, aku tak lagi sama. Langkahku terasa lebih ringan, tapi juga lebih berisiko. Setiap sudut desa tampak seperti mata yang mengintai, setiap suara berbisik terasa mengarah padaku. Aku tahu, kebahagiaan diam-diam itu tak akan selamanya bisa bersembunyi. Tapi aku belum siap kehilangan rasa itu. Hubunganku dengan Rangga bukan seperti dalam kisah asmara penuh bunga. Tidak ada janji, tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada "aku cinta kamu" yang diucapkan keras-keras. Tapi ada ketenangan saat kami duduk berdua. Ada kedalaman saat matanya menatapku, seolah hanya aku yang dia lihat di dunia ini. Aku mulai mencuri waktu. Kadang, saat ayah ke sawah dan Bagus sedang sibuk di kantor desa, aku datang ke rumah Bu Laksmi. Tak lama. Hanya duduk sebentar di pojok dapur, berbagi kopi pahit dan cerita yang terlalu lembut untuk dibagikan pada dunia. Dan Rangga? Dia tetap tenang. Tapi aku tahu, setiap jam yang kami miliki adalah jam pinjaman. Suatu siang, saat aku sedang membantu menata beras di gudang belakang rumah, aku mendengar suara langkah kaki terburu-buru. Ayu. Aku terlonjak. Itu suara Bagus. Aku keluar, tersenyum seadanya. Ada apa? Wajahnya terlihat tegang. Kamu sempat ke rumah Bu Laksmi hari ini? Aku menggeleng. Enggak. Kenapa? Dia menarik napas panjang. Tadi aku lihat kamu lewat jalan belakang, Ayu. Sendiri. Tapi arahmu ke sana. Dek. Aku cuma lewat, muter, jawabku pelan. Dia tidak puas. Ayu, kamu tahu kan sebentar lagi kita menikah? Aku nggak minta banyak. Tapi, jangan bikin aku ragu. Aku menunduk. Rasa bersalah mengalir deras. Tapi yang lebih membuatku gemetar adalah saat dia menambahkan, dan aku bukan satu-satunya yang memperhatikanmu. Malamnya, aku mendapati sebuah amplop kecil diselipkan di bawah pintu kamar. Tidak ada nama. Tidak ada tulisan di luar. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, satu foto. Foto hitam putih, sedikit buram. Tapi cukup jelas untuk membuat lututku lemas. Aku dan Rangga duduk berdua di belakang rumah Bu Laksmi. Jarak kami dekat. Terlalu dekat. Di balik foto itu, hanya satu kalimat. Kamu pikir ini rahasia? Tidak untuk selamanya. Aku duduk di lantai,
punggungku menyentuh tembok dingin. Dunia seperti berhenti. Siapa yang memotret? Kapan? Dan siapa yang tahu? Esok paginya, ayah memanggilku. Di teras, dia sudah duduk dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kamu kenal dekat dengan Rangga? Suasana sunyi. Bahkan angin pun seolah menahan napas. Apa maksud ayah? Tanyaku hati-hati. Jangan jawab dengan pertanyaan, katanya tajam. Ada yang melihat kamu sering ke rumah Bu Laksmi. Dan seseorang mengirimi aku foto. Darahku membeku. Bukan seperti yang ayah pikirkan. Lalu seperti apa? Ayu, suaranya meninggi. Kamu anak perempuan satu-satunya yang kupunya. Kamu harap aku diam saat kamu membawa aib ke rumah ini? Air mataku jatuh. Aku hanya bicara. Kami enggak. Cukup. Ayah berdiri, wajahnya merah. Tangannya gemetar menahan amarah. Kamu batal menikah minggu depan. Kita tangguhkan sampai waktu yang tak ditentukan. Tidak, ayah. Tidak ada tapi. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Dunia runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabut. Aku tidak diizinkan keluar rumah kecuali untuk ke mushola. Bagus tidak datang. Tidak ada siapapun yang menjelaskan apa-apa, tapi aku tahu semuanya telah berubah. Dan Rangga menghilang. Rumah Bu Laksmi kosong. Lampunya padam. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Hanya sunyi. Suatu malam, aku kembali menemukan kunci kecil yang pernah diberikan Rangga. Masih kusimpan di bawah bantal. Dan kali ini, aku memutuskan untuk menggunakannya. Aku menyelinap keluar saat malam mulai larut. Jalan menuju rumah itu gelap, tapi aku tahu jalurnya tanpa cahaya. Aku membuka pintu belakang rumah Bu Laksmi pelan. Tidak terkunci. Semua tampak kosong. Tapi meja tempat kami biasa duduk masih ada. Di atasnya, sebuah kotak kayu kecil. Terkunci. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Klik. Kotak itu terbuka. Dan di dalamnya, tumpukan surat. Untukku. Kotak kayu itu tampak biasa. Tapi isinya, bagai ledakan sunyi yang meruntuhkan semua dinding ketenangan yang selama ini kupertahankan. Tanganku gemetar saat membuka lembar pertama. Tulisannya rapi, sedikit miring ke kanan. Tinta hitam. Tidak ada tanggal, hanya kata pembuka. Untuk Ayu, yang matanya tak pernah memintaku menjelaskan siapa aku. Mataku panas. Aku membaca pelan, kata demi kata. Aku bukan seseorang yang layak kau cintai. Masa laluku bukan cerita pahlawan. Aku pernah berada di titik tergelap dalam hidup, bukan karena aku jahat, tapi karena aku terlalu diam saat kebenaran dihancurkan oleh orang yang lebih kuat. Aku difitnah mencuri dana tempat kerja. Aku hanya anak magang. Tapi karena aku tak punya siapa-siapa, aku dijadikan tumbal. Aku kabur, Ayu. Bukan karena aku pengecut, tapi karena jika aku tinggal, aku tak akan hidup hari ini. Lalu aku kembali. Karena aku tahu, hanya di sini aku bisa menatap langit tanpa merasa dikejar bayangan. Tapi yang tak kuduga, aku menemukanmu. Air mataku jatuh membasahi kertas. Aku membuka lembar berikutnya. Aku tahu, semakin dekat aku padamu, semakin besar risiko yang kamu tanggung. Aku tahu kamu perempuan baik. Terlalu baik
untuk seseorang sepertiku. Tapi aku tak bisa membohongi diri sendiri. Aku mencintaimu. Diam-diam. Dalam. Dan tanpa harapan. Aku menulis ini bukan untuk dimengerti. Tapi untuk meninggalkan bukti bahwa aku pernah mencintai seseorang yang membuatku ingin jadi manusia lagi. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Napasku sesak. Tapi hatiku penuh. Aku tidak tahu harus merasa apa. Takut? Iya. Marah? Mungkin. Tapi di atas segalanya, aku ingin menemukannya. Malam itu, aku kembali ke rumah diam-diam. Tapi sesampainya di kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Ayah berdiri di depan pintu. Di tangannya, surat yang sama. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya, suaranya dingin. Aku tak bisa menjawab. "Jadi, kamu tahu siapa dia sebenarnya? Kamu tahu dia buronan?" "Dia bukan penjahat, Ayah," suaraku bergetar. "Berhenti membela." Aku mundur satu langkah. Tapi ayah mendekat. "Kalau kamu masih berhubungan dengannya, kamu bukan lagi anakku." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. "Lebih baik kamu keluar dari rumah ini, Ayu. Kalau hatimu sudah bukan milik keluarga lagi, silakan pergi kemanapun kamu mau." Malam itu, aku mengemas baju dengan tangan gemetar. Hanya beberapa helai. Tak tahu kemana akan pergi. Tapi satu hal pasti, aku harus menemukan Rangga. Aku menuju stasiun kecil di kota sebelah. Di sana, aku tahu dia kadang datang untuk mengirim barang. Saat aku tiba, hari sudah subuh. Udara dingin menusuk. Tapi aku menunggu. Di bangku kayu, menggenggam surat itu erat-erat. Dan akhirnya, sosoknya muncul. Dari kejauhan, Rangga berjalan dengan koper kecil di tangan. Wajahnya lelah. Tapi matanya masih sama. Aku berdiri. Dia melihatku. Terkejut. "Ayu." Aku berlari padanya. Memeluknya tanpa peduli siapa yang melihat. "Aku baca suratmu," kataku lirih. Dia menarik napas panjang. "Aku akan pergi. Semakin lama aku di sini, semakin kamu dalam bahaya." Aku ikut. "Tidak. Kita pergi bersama. Aku nggak bisa tinggal di tempat di mana kebenaran harus sembunyi." Dia menatapku. Lama. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Tapi sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, suara keras menghentikan kami. "Rangga!" Beberapa pria berpakaian preman muncul dari sisi stasiun. Salah satunya memegang foto. Yang lainnya, borgol. Aku menoleh. Rangga menggenggam tanganku erat. "Lari." "Tidak. Tolong, Ayu. Untuk terakhir kalinya, percayalah padaku." Aku menolak melepaskannya. Tapi dia mendorongku pelan. Dan saat dua pria itu menangkapnya, dia tetap menoleh padaku. Dengan senyum dan mata yang berkata, "Aku tidak menyesal mencintaimu." Setelah Rangga dibawa pergi pagi itu, dunia runtuh dalam diam. Tak ada yang mau menjelaskan padaku kemana dia dibawa. Bahkan polisi desa hanya mengangkat bahu. "Kasus lama," kata mereka. "Urusan pusat." Tapi di balik wajah-wajah itu, aku tahu mereka lega. Lega karena yang mengganggu tatanan telah disingkirkan. Aku kembali ke rumah ayah, bukan karena diizinkan, tapi karena tak punya pilihan.
Kami tak bicara selama berminggu-minggu. Suara di rumah hanya suara sendok dan piring, langkah kaki, dan pintu yang tertutup. Pernikahanku dengan Bagus dibatalkan. Bukan karena aku menolak, tapi karena Bagus sendiri tak sanggup melihatku tanpa melihat bayang Rangga di mataku. Hari-hari berjalan pelan. Desa kembali tenang. Tapi dalam ketenangan itu, aku tumbuh jadi orang lain. Aku belajar merajut bukan untuk mas kawin, tapi untuk mengisi waktu. Aku membaca buku-buku Rangga yang sempat kutemukan di rumah Bu Laksmi. Aku menulis, bukan surat, tapi kenangan. Dan setiap bulan, aku pergi ke kota. Menyusuri gang sempit, membawa bungkusan kecil berisi makanan, buku, dan harapan. Ya, aku menemukan di mana Rangga ditahan. Bukan penjara besar, tapi lembaga peralihan bagi tersangka kasus korporasi. Dia menjalani proses hukum, lambat, berbelit. Tapi ada harapan. Setiap kali aku datang, dia tersenyum. Kamu seharusnya membenciku, katanya suatu hari. Aku tidak mencintaimu karena kamu suci, Rangga, jawabku pelan. Aku mencintaimu karena kamu berani menanggung kesalahan dunia, bahkan yang bukan milikmu. Dia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Setahun berlalu. Hari itu, aku duduk di beranda, menenun tikar pandan saat tukang pos datang. Sebuah amplop coklat. Tanpa nama pengirim. Aku membukanya. Di dalamnya, surat resmi dari pengadilan. Rangga Wiratma dinyatakan tidak bersalah. Tuduhan penggelapan tidak terbukti. Semua saksi menyatakan bahwa ia dijadikan kambing hitam. Ia dibebaskan dengan hormat. Tanganku gemetar. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Tapi karena keadilan, walau terlambat, akhirnya datang. Beberapa hari kemudian, Rangga berdiri lagi di depan pagar rumahku. Lebih kurus. Lebih tenang. Lebih dewasa. Ayah melihatnya dari dalam rumah. Kami saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, ayah berkata, kalau kamu masih mau hidup di desa ini, masuklah sebagai lelaki yang jujur. Rangga menunduk. Saya datang bukan untuk mengganggu lagi, Pak. Tapi untuk memperbaiki apa yang dulu saya rusak. Ayah mengangguk. Lalu masuk ke dalam. Dan kami berdiri di sana, aku dan Rangga, di bawah matahari sore yang lembut. Tak ada pelukan. Tak ada janji. Hanya dua hati yang tahu bahwa untuk saling memiliki, mereka harus lebih dulu belajar kehilangan. Jika kamu pernah mencintai seseorang yang salah menurut dunia, tapi benar menurut hatimu, kamu pasti mengerti cerita ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah nyata lainnya yang tak kalah menggetarkan. Karena hidup selalu punya cerita yang tak sempat kita ceritakan.